Pengunduran diri Setia Novanto dari kursi Ketua DPR semalam terkait dengan kasus Papa minta saham masih hangat diperbincangkan. Sehari setelah pengunduran diri Setia Novanto melalui surat yang dibacakan di ruang sidang Mahkamah Dewan Kehormatan hari ini, DPR RI menggelar sidang paripurna. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah pengunduran diri Setia Novanto sebagai Ketua DPR dibahas di sidang paripurna, kita akan bergabung bersama reporter Tezar Aditya dan juru kamera Budianto langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta. Tezar, publik bertanya-tanya apakah mundurnya Setia Novanto menjadi salah satu pokok bahasan yang juga diperbincangkan di sidang paripurna hari ini. Ya, Tasya, memang setelah berakhir ada drama panjang dari kasus Setia Novanto di MKD saat ini, perhatian beralih mengenai mekanisme siapa yang akan menggantikan Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Dan memang saat ini, sore ini, anggota DPR sedang mengadakan paripurna di dalam ruang sidang ini, dan memang sebelumnya paripurna sendiri diagendakan pada pukul 10, namun akhirnya mundur baru dimulai pada pukul 3. Saya juga kami mendapatkan keterangan dari Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang menyatakan bahwa pengunduran dari paripurna ini dikarenakan adanya rapat internal di pimpinan dan juga sekjen di DPR yang membahas mengenai pengunduran diri Setia Novanto dari Ketua DPR, dan tadi juga kami mengkonfirmasi juga bahwa rapat tersebut akhirnya batal karena menurut Agus Hermanto pimpinan DPR banyaknya tidak hadir dan tidak memenuhi quorum, sehingga kemudian hal ini batal dibahas dalam rapat internal pimpinan DPR. Dan juga sayangnya tadi dalam rapat paripurna ini juga tidak dibahas mengenai pengunduran diri dari Setia Novanto, sehingga kemudian kita bertanya kapan akhirnya pengunduran diri ini akan dibahas dalam paripurna ini. Dan terkait dengan informasi kemudian siapa pimpinan atau ketua DPR baru yang akan menggantikan Setia Novanto, tadi juga kami sempat mewawancarai beberapa fraksi. Yang kemudian menghangat kembali adalah fraksi PDIP yang mencuatkan mengenai revisi Undang-Undang MD3. PDIP berpandangan bahwa Setia Novanto dipilih melalui satu paket bersama dengan pimpinan-pimpinan lainnya, sehingga ketika Setia Novanto mundur, ini juga PDIP mengusulkan untuk adanya kocok ulang, sehingga ini juga berarti mengganti pimpinan-pimpinan lain yang ada di DPR. Kemudian juga tadi juga kami sempat mewawancarai Bambang Wuryanto yang menyatakan bahwa Puan Maharani tidak mungkin akan menjadi ketua DPR yang baru. Ia juga menepis isu ini. Ia juga menyatakan bahwa PDIP saat ini sudah memberhentikan atau memundurkan Puan Maharani dari keanggotaannya di DPR. Sementara itu dari fraksi Golkar sendiri berpandangan bahwa saat ini ia dan Golkar saat ini sedang membahas mengenai nama-nama siapa yang akan dicalonkan kembali sebagai ketua DPR dari Partai Golkar ini. Dan hal ini juga diamini oleh Fadel Muhammad yang menyatakan bahwa Golkar telah memiliki beberapa kriteria yang menjadi penentu untuk menjadi ketua DPR yang baru menggantikan Setia Novanto. Yang pertama adalah berpengalaman sebagai anggota DPR, kemudian fungsionaris partai, dan memiliki perolehan suara tinggi dalam pemilihan sebelumnya, dan yang terpenting adalah disetujui Ketua Umum Abu Rizal Bakri. Yang ia sebut calon kuat yang menggantikan Ketua DPR yang baru adalah Fadel Muhammad, kemudian Aziz Samsudin, dan juga Ade Komarudin. Sementara nama lain yang mencuat juga sebagai calon Ketua DPR yang baru yang disebutkan Idrus Marham, yakni adalah Titi Soeharto dan Rambe Kamaruzaman. Tasya. Ya, Tezar, lalu kesimpulan akhir dari rapat paripurna akan seperti apa mekanisme untuk pemilihan Ketua DPR? Apakah memang akan langsung berasal dari Partai Golkar atau akan ada kocok ulang? Ya, Tasya, memang dalam rapat paripurna ini belum dibahas mengenai mekanisme baru di mana ini untuk mengganti Ketua DPR pengganti Setia Novanto. Namun juga jika kita merunut pada Undang-Undang MD3 yang menyatakan bahwa yang berhak menggantikan Ketua DPR adalah anggota DPR yang berasal dari partai yang sama dengan Ketua DPR sebelumnya, dan juga nantinya pimpinan DPR meminta nama kepada ketua fraksi dari partai yang sama untuk meminta nama kepada Ketua Umum Partai Penaung dari Ketua DPR, sehingga jika hal ini tetap berdasarkan Undang-Undang MD3, berarti yang akan menggantikan Ketua DPR adalah Partai Golkar yang ditentukan oleh Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Untuk sementara ini informasi demikian dapat saya sampaikan dari gedung DPR. Tasya.
Baik, terima kasih Tezar. Pemirsa, demikian tadi laporan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Budianto melaporkan langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta.